Alhamdulillahil qail wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus menjaga atau bahkan sebaiknya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berupaya menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan tentang 3 kelompok manusia yang dibahas di dalam surat Al-Waqiah. Sebagaimana ayat yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kata Allah, wa kuntum azwajan salasah, kalian pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Kelompok yang pertama adalah kelompok kanan, yang oleh Allah dinyatakan sebagai kelompok yang akan bahagia. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok kiri, yang kelak nasibnya akan sengsara. Dan was-sabiqun as-sabiqun. Kelompok yang ketiga adalah para as-sabiqun, yaitu khusus kelompok orang-orang terdahulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca, kita hayati satu persatu ayat-ayat di dalam surat Al-Waqiah, itu memang menceritakan tentang 3 kelompok ini, di mana kelompok yang kanan dan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang terdahulu, adalah kelompok-kelompok yang insya Allah hidupnya kelak bahagia di akhirat setelah kiamat. Kelompok yang kanan juga terdiri dari 2 golongan, yakni sebagian golongan terdahulu dan sebagian golongan yang terkemudian. Artinya usianya adalah umur-umur sekarang. Namun ada kelompok kiri yang na'udzubillah min dalik, nasibnya itu mengalami kesengsaraan yang luar biasa, akan mendapatkan siksa dari Allah. Dan tentunya kalau kita menghayati ketiga kelompok ini, insya Allah bagian kita akan berusaha mendapatkan bagian adalah kelompok yang maimanah, kelompok yang kanan
yang di dalamnya itu terbagi sebagian kelompok terdahulu dan sebagian kelompok yang terkemudian. Kita masuk kelompok yang terkemudian. Harapan kita. Sebab ketika kita jatuh pada kelompok kiri, nasib kita naudzubillahi min dzalik akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Tentunya agar kita bisa masuk ke dalam kelompok yang kanan, kita perlu menghayati apa saja, kenapa ada kelompok kiri yang nasibnya kemudian menjadi sengsara di akhirat. Sehingga ketika kita berusaha menghayati, memahami golongan kelompok kiri ini, mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya. Kalau ayat yang saya bacakan tadi itu ada di dalam Al-Waqiah ayat 7 dan 10. Dan gambaran dari kelompok kiri yang akan sengsara itu ada tertulis di dalam ayat 45 sampai 47. Kata Allah, kelompok-kelompok kiri yang akan menghuni neraka dengan penuh kesengsaraan adalah innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Gaya hidup mereka sangat berlebihan. Itulah sebabnya kita menghindari gaya hidup berlebihan. Pada akhir-akhir ini kita juga sempat dipertontonkan dengan orang-orang tertentu yang memiliki gaya hidup berlebihan. Kita bersyukur pemerintah juga mulai sigap, mulai mewaspadai ya. Bahkan muncul edarannya agar para pejabat dilarang untuk bergaya hidup berlebihan. Kenapa gaya hidup berlebihan ini kemudian dilarang oleh Allah? Karena dengan gaya hidup berlebihan banyak kaitannya. Yang pertama, orang yang gaya hidupnya berlebihan adalah para pemboros. Orang-orang yang bersikap mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Adapun orang-orang yang bersikap mubazir itu temannya syaitan. Orang yang gaya hidupnya berlebihan juga biasanya akan terjebak pada gaya hidup atau perilaku ria yang selalu ingin dipuji oleh orang lain dengan hartanya yang banyak, dengan mobilnya yang bagus, dengan rumahnya yang mewah. Biasanya akan terjebak pada sikap ria, ingin dipuji oleh orang lain, ingin diwahkan oleh orang lain. Dan ini sikap ria ini kita juga tahu bahwa ria merupakan sikap yang identik dengan syirik, meskipun dianggap sebagai syirik kecil. Kenapa sikap ria ini dianggap sebagai syirik? Karena hati kita bersikap, bertindak bukan karena Allah, bukan mengharapkan ridha Allah, tetapi ada karena makhluk lain. Karena ada kepentingan-kepentingan lain. Sehingga itulah maka orang yang bergaya hidup mewah ini terjebak pada ria, dan ria itu membahayakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kelompok yang kiri ini juga ingkar terhadap adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Wa kanu yaquluna, dan seterusnya, a inna lamab'utsun. Apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi mereka ragu-ragu dengan kebenaran hari kiamat. Mereka tidak begitu percaya dengan hari kiamat. Yusirruna alal hinsil azim. Cenderung perilakunya pada perbuatan-perbuatan dosa besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena dengan banyaknya uang, dengan banyaknya harta, dan juga biasanya pergaulannya yang sesama, the have misalnya, biasanya perilakunya juga, kata Allah,
alal hingsil azim, cenderung melakukan dosa-dosa besar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya mari agar kita semua tidak terjebak nantinya masuk ke dalam kelompok yang kiri ini, kelompok yang bergaya hidup mewah, kelompok yang berperilaku dengan dosa-dosa besar maupun yang tidak yakin. Itulah sebabnya mari kita hindari ketiga hal tersebut. Yakni berhati-hati, ya, sebaiknya kita bergaya hidup sederhana saja. Meskipun rizki kita banyak, maka sebaiknya rizki yang ada itu jangan digunakan untuk berfoya-foya, untuk pamer dan lain sebagainya, tetapi mari kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan rizki kita sebaik-baiknya untuk pembangunan masjid kah, untuk membantu pondok pesantren kah, atau untuk hal-hal lain yang bersifat positif yang bisa membantu sesama. Kemudian juga kita berusaha menghindari dosa besar. Dan yang ketiga, mari perkuat keimanan kita bahwa kita sebagai seorang muslim setidaknya yakin kita punya rukun iman. Kita juga ada hal-hal yang disuruh oleh Allah untuk mengimani. Salah satunya adalah iman terhadap hari kiamat dan hari kebangkitan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan kita semua bisa menghindari tiga perilaku yang berbahaya yang bisa menjerumuskan kita pada kelompok kiri yang na'udzubillah min dalik akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.